Baik jamaah dimanapun berada, kita akan baca pertanyaan dari Pak Dodi Hermawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat saya tadi ada sholat sunat nisfu Sya'ban setelah sholat maghrib. Karena saya ragu, akhirnya saya sunat ba'diyah aja. Bagaimana hukum sholat sunat nisfu Sya'ban? Suatu ketika Nabi diundang makan di rumah sahabat. Dikasih makanan Huzairah. Daging yang dipotong-potong dicampur dengan tepung gandum. Dimakan Nabi. Selesai Nabi makan, Nabi tanya ke sahabat yang punya rumah, "Aina turidu an usolli?" Di mana kau mau aku boleh sholat di rumahmu ini? Lalu kata sahabat yang punya rumah, "Sholatlah di sini, pojok ini ya Rasulullah." Lalu Nabi pun sholat 2 rakaat di situ mendoakan yang punya rumah. Pertanyaannya, sholat sunat apakah namanya itu? Usolli sunatan 2 rakaat udah dikasih makanan oleh yang sahibul bait lillahi ta'ala. Enggak. Itulah dalil umum dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum berdoa. Hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hadis qaulinya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Orang yang berwudu, lalu setelah berwudu sholat 2 rakaat, setelah itu dia berdoa, doanya dikabulkan Allah. Alangkah indahnya sebelum berdoa itu didahului sholat sunat 2 rakaat. Nabi tak ada menyebut sholat sunat 2 rakaat nisfu Sya'ban, tak ada. Dalilnya umum. Kawan-kawan kita, sahabat kita, tetangga kita yang tidak sepengajian, yang beda pengambilan dasar hukum, kata dia, enggak ada itu, saya mau dalilnya khusus. Ada enggak dibuat Nabi? Sedangkan ulama yang membolehkan ini dalilnya umum. Salat sunat safar, sebelum musafir, salat sunat dia 2 rakaat. Tujuannya apa? Berdoa supaya selamat-selamat. Ya Allah, selamatlah kami, jangan sampai meletup ban pesawat nih, jangan sampai salah pencet pilot tuh, mau mencet gas terpincetnya pula rem. Alangkah baiknya sholat sunat dulu 2 rakaat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, kan payah itu kalau tak disebut namanya. Kau sholat sunat apa tadi? Aku sholat sunat 2 rakaat, alangkah baiknya sebelum berdoa maka sholat sunat. Kebetulan malam nisfu Sya'ban, sholat apa? Sholat sunat nisfu Sya'ban. Sama macam tahiyatul masjid. Mana ada pernah Nabi nyebut sholat sunat tahiyatul masjid? Nabi cuma mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid," kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Tapi kalau tak dikasih nama kan payah itu. Kau sholat sunat apa tadi? Aku sholat sunat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat. Maka dikasih nama, apa namanya? Sholat sunat tahiyatul masjid. Ulfa. Dari Ulfa. Ustadz, katanya orang yang meninggal karena wabah mati syahid. Bagaimana kalau orang itu sebelum meninggalnya dia bermaksiat dan korupsi? Apakah tetap mati syahid, Pak Ustadz? Ulkuru mahasina mautakum. Orang yang mati sebut baik-baiknya aja. Dia ini pelaku maksiat, Pak Ustadz. Dulu dia pacaran sama kakak saya. Dulu dia selalu ngelawan bapak saya. Dulu dia pernah ngambil mangga depan rumah saya. Boleh jadi sebelum sedetik sebelum meninggal itu sempat dia taubat, nasuha, husnuzon pada Allah. Tapi untuk korupsi tak ada husnuzon. Kenapa? Karena korupsi jelas-jelas merugikan orang banyak. Yang dikorupsi ini uang apa? Uang Pemda. Kabupaten apa? Penduduknya berapa? Dari kabupaten mana? Kabupaten Anu, Pak Ustadz. Penduduknya berapa? 300.000 orang. Kau cari 300.000 orang di akhirat nanti kau minta izin, kamu makan APBD. Kerjanya di Pemprov, Pak Ustadz, lebih besar lagi. Korupsi tak ada main-main. Tak ada. Sampai-sampai orang yang mati syahid, meninggal pada zaman Nabi, seorang mati syahid, datang emaknya, ditutupnya wajah anaknya tadi. Apa kata dia? "Oh, anakku mati syahid." Kata Nabi, "Kata siapa mati syahid?" Kata siapa mati syahid? Boleh jadi dari niat dia karena mau harta rampasan perang. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan azab kubur, tidak akan merasakan sakratul maut, tidak akan merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat lain kecuali utang. Korupsi lebih gawat daripada utang. Karena kalau ada utang, ada akadnya. Korupsi, ambil. Hai keluarga yang korupsi, balikkan harta-harta dia itu. Kalau tahu tempat mengembalikannya, balikkan. Kalau tak tahu kemana mau dikembalikan, maka berikan ke lembaga yang dinikmati orang banyak.
Masjid kami, tadi laporan pengurus masjid, akan pembagian beras sembako 3 kali. 10 April, 10 Mei, 10 Juni. Data jamaah kita. Korupsi, bagi-bagikan. Banyak orang susah sekarang. 3, Pak Fahrul Razi. Ustadz, bagaimana cara mengingatkan kakak saya yang punya utang riba? Dan apakah saya berdosa jika saya diamkan? As-sakitu anil haq, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, sudah kita baca kemarin dalam ketika membahas masalah as-samtu, diam. As-sakitu anil haq, diam melihat kebenaran diinjak-injak, setan akhras. Pak Fahrul Razi jadi setan bisu kalau diam. Saya takut Pak Ustadz, kalau takut kirimkan ceramah saya ini. Bapak insya Allah tidak jadi setan bisu karena sudah mengirimkan ceramah ini. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang bersentuh dengan riba, taubatlah. 1, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kalian yang masih berkecimpung dengan riba, kalau mati nanti matinya bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Rajulun as'as aghbar, kalau kau makan riba nanti kau berdoa kepada Allah, ya Rab, doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mata'amuhu haram, makananmu haram, malbasu mashrabu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, disuapkan anak bini makan haram. Ketiga, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Yang keempat, anak-anakmu itu suci bersih, tapi karena kau kasih makan riba, tertutup otaknya, terhijab hatinya, tak nampaknya kebenaran, tak bisa membedakan mana hak mana batil, akan menjadi anak durhaka. Bukan salah ibu mengandung, bukan pula salah bapak, tapi karena salah mengasih makanan yang tak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa tak dikabulkan Allah, sudah badan makan riba. Yang paling mengerikan nanti adalah itulah tempatnya neraka jahanam, tak ada tempat lain. Diobok-obok dulu. Setelah itu bersih barulah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 4, Weni Fitriani. Ada orang di sekitar sini sering ikut kajian. Dia menanggapi wabah COVID-19 ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Terus dia bilang sebentar lagi ad-dukhon akan tiba. Jadi dia stok air banyak di rumah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kalau dia beli banyak air, tapi air lain masih ada untuk Bapak Ibu beli, tak apa-apa. Itu sebagai persiapan dia, pemahaman dia, karena dia mengikuti ijtihad Ustadz dia, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai diborongnya semua air, sampai Bapak Ibu tak bisa minum air, maka sesungguhnya dia sudah berbuat zalim. Semua air satu kota itu diborongnya, dia aja yang mau selamat, yang lain mati-matilah. Maka sesungguhnya tak ada kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalaupun mau beli air, belilah satu kotak, belilah 2 galon. Saudara-saudara kita juga mau minum. 5, Pak Prayoga. Ustadz, anak saya punya banyak boneka di rumah. Apakah boneka termasuk patung Pak Ustadz? Di rumah Nabi Muhammad SAW banyak juga boneka seperti di rumah Bapak. Boneka siapa? Boneka Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah ketika dia dulu. Ketika dia dulu masih kecil, boneka itu ada, sampai dia dewasa, dibiarkannya boneka itu. Dan Nabi tak marah. Itu menunjukkan boneka boleh. Boneka tak apa-apa. Tapi boneka saya ini Pak Ustadz pakainya seksi. Apa bonekanya? Catwoman. Pasangkan baju Melayu. Pakai baju kurung. Pakai baju kurung. Satu lagi Wonder Woman. Wonder Woman pakai baju kebaya, pakai jilbab, pakai hijab. Itu siapa itu? Catwoman itu cadarnya tak betul, cadarnya di atas pula, cadar bawah. Begitu. Kasih dia pakai masker. Untuk mengingatkan anak-anak kita,
Karena kalau kita menyuruh, hai anak-anak pakai masker. Tapi kalau ibu pulang, bapak pulang, semua yang boneka-boneka dia pakaikan masker. Ditengoknya, tengok nih dek, udah pakai masker. Malu dia pakai masker juga. Itu pakai bahasa mereka, bahasa anak-anak. Jadi Pak Prayoga jangan takut malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk itu innal malaikata la tadkhulul buyut fiha tamasil. Kalau dalam itu ada patung, patung-patung orang dewasa, patung-patung itu tak boleh. Itulah kaji kita malam ini. Kita akan sambung besok stasiun yang ke-12. Al-Ju', lapar. Berlapar-lapar. Terima kasih segala perhatian. Jangan lupa saling mendoakan. Malam ini doakan semua, doakan tuan-tuan guru, doakan jamaah, doakan semua, doakan Republik Indonesia, doakan kaum muslimin muslimat, doakan semua warga dunia ini yang tak Islam supaya dapat hidayah, yang sudah Islam supaya istiqamah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.